entah itu soal, entah itu materi sekolah. Jadi silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, kita akan lanjutkan ke bab 2 karena kita kelas 12 ya. Jadi kalau 12 kita mau nggak mau agak sedikit cepat, harus lebih cepat dibandingkan sekolah. Oke, di bab 1 ada yang mau ditanyakan? Kayaknya belum ada, Mas. Widih, berarti udah siap ya? Ya, enggak, maksudnya nanti kalau ada baru nanya. Oh gitu. Berarti bisa jadi siap, bisa jadi belum latihan soal. Jadi kalau ada nanya. Oke. Saya orangnya buruk sangka terus ya ketika online karena saya nggak bisa melihat raut wajahnya, jadi saya berburuk sangka terus. Oke ya, kita akan lanjutkan. Ini bab 2. Harusnya bab 2-nya ini. Tapi nanti kalau beda nggak apa-apa ya. Kita akan ubah ke bab 2 yang di sekolah, tapi harusnya ini. Ntar, warnanya merah. Supaya apa ya? Listrik dinamis. Listrik statis. Oke. Jadi tiga minggu kayaknya atau 4 minggu kita belajar tentang listrik dinamis. Nah hari ini kita akan belajar listrik statis. Apa itu listrik statis? Apakah kita sudah pernah belajar? Udah pernah belajar belum? Udah ya, Mas. Kalau Udah. statis sih harusnya nggak gerak ya. Harusnya tidak bergerak ya. Dia tidak bergerak. Udah pernah belajar? Kata Naswa udah. Brena udah pernah belajar, Brena? Udah. SD-nya di mana, Brena? Di Taruna Bangsa. Kenapa saya tanya? Karena rata-rata Sentul sekolahnya di Taruna Bangsa. Karena menurut saya banyak banget yang dari Sentul dulunya gitu ya, sekolahnya di Taruna Bangsa yang satu kelasnya berapa belas orang? Cuman 20-an kayaknya. Oh, 20-an ya. Dulu masih 16 gitu kan. Itu betul. Nah, itu karena dulu waktu itu masih awal-awal buka. Nah, ini udah pernah di SD kelas 6. Waduh, jauh amat. Farhan udah pernah belajar, Farhan? Udah, Mas. Di kelas berapa, Farhan? Kelas berapa teh? 8 kayaknya. 8 apa 9? Lupa saya. Oke, ya betul ya. Di kelas 9 kalau nggak salah ya. Kelas 9 SMP udah pernah belajar. Ya. Ini kelas 9 SMP udah pernah belajar. Oke. Jadi betul tadi kata Ivana. Apa listrik statis? Listrik statis adalah apa nih tidak bergerak? Dia muatannya diam. Ya, diamnya 1000 bahasa dan hati kecil pun bicara. Nah, di situ baru kusadari cintaku bertepuk sebelah tangan, oh enggak ya? Jadi muatannya diam. Kalau dia mengalir itu listrik dinamis. Makanya kemarin listrik dinamis ya, saya singgung sedikit. Makanya kemarin listrik dinamis itu ada rumus arus yaitu Q per T. Banyaknya muatan listrik yang mengalir setiap detik. Nah, ini dinamis. Tapi kalau listrik statis ya, dia diam. Muatannya diam, tidak kemana-mana. Tapi sebetulnya dia itu kadang bergerak. Kenapa dia bergerak? Bergerak itu bukan karena dia continue, tapi hanya sesaat. Hanya untuk menyeimbangkan. Contoh listrik statis waktu SD, masih ingat? Kejadiannya apa? Atas SMP? Biasanya yang paling fenomenal contoh listrik statis semua SD diajarin yang sama SMP. Menggosok-gosokkan? Penggaris ya. Penggaris. Kemana? Rambut. Ke rambut. Nah, jadinya kepalanya pada baret-baret ya. Orang digosokin penggaris ya. Karena dia lupa penggarisnya penggaris besi buat tawuran gitu kan, bukan penggaris plastik. Nah, dia menggosokkan penggaris plastik. Kemana? Ke rambut atau wall. Nah, setelah digesekkan, ternyata si penggarisnya dapat menarik apa?
dapat menarik potongan-potongan kertas. Nah, dia menempel. Tahu kenapa seperti itu? Karena ketika plastik dan rambut digosokkan, maka plastik menjadi bermuatan negatif. Sedangkan si kertas ini tidak ya, dia netral. Tapi kalau netral ketemu yang negatif, dia dianggap lebih positif. Sehingga si plastik ini akan membuang elektronnya. Sampai apa? Sampai seimbang. Sampai seimbang, tapi nggak akan nggak akan berbeda jauh. Akhirnya dia langsung ketika seimbang udah diam gitu ya, jadi nggak masalah. Mirip nggak sama listrik dinamis? Beda ya. Beda, tapi mirip nggak? Tadi listrik dinamis muatannya bergerak. Ini bergerak juga nggak? Bergerak. Bedanya dinamis kontinu dalam jumlah yang besar, statis jumlahnya kecil. Udah gitu, selesai gitu ya, dia diam. Nah, seperti itu. Tapi ada nggak fenomena? Wih, keren amat. Tadi saya bilang contoh, sekarang fenomena gitu ya. Nah, ada nggak fenomena lain selain penggaris yang mungkin kejadiannya di Kota Bogor, khususnya Cibinong itu yang paling banyak di dunia? Apa lagi? Atau tahu fenomena apa di Kota Bogor atau khususnya di daerah Cibinong yang salah satu terbanyak di dunia? Yaitu petir. Emang iya, Ya. Mas? Iya, petir di daerah Cibinong khususnya itu salah satu yang tersering ya setiap tahunnya. Bener sih, Mas. Dan itu betul memang ya. Dan saya kebetulan suka baca juga. Jadi banyak daerah Cibinong yang bukan Sentul ya, Cibinong ya. Sentul mah digeser dikit ke sana. City. Oh iya, Sentul City, maaf ya. Sentul City itu sebetulnya Babakan Madang, sok-sokan aja Iya, Sentul Babakan City. Maksudnya apa? Babakan Madang gitu. Pengen ini aja jadi Sentul City. Nah, sebetulnya banyak daerah Cibinong itu yang menjadi fenomena. Salah satunya juga fenomena hujan. Di Cibinong nggak hujan, Bogor, Jakarta hujan. Jadi di tengah-tengahnya malah hujan. Itu ada juga dibahas di National Geography ya. Nah, ini petir, kenapa petir dia fenomena yang listrik statis? Dia itu statis tapi dia bergerak sehingga menjadi listrik dinamis. Kenapa? Karena jumlah yang bergeraknya dalam muatannya dalam jumlah yang besar. Muatan bergerak jumlahnya besar. Tapi setelah menyambar gitu selesai nggak? Selesai. Oh, tapi banyak. Nah, banyak itu karena ada awan yang lain yang bermuatannya lebih positif atau negatif dibandingkan bumi atau dibandingkan awan yang lain. Ya, jadi kejadian petir itu listrik statis, bukan listrik dinamis, tapi memang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik juga bisa, ya. Cuman sampai saat ini belum banyak yang bisa menangkap petir. Padahal petir itu kalau ditangkap oleh sejenis baterai gitu ya, untuk dicas sekali disambar itu bisa berapa handphone tuh nyala gitu ya. Nah seperti itulah bayangannya. Ini yang bisa mungkin diteliti ke depannya sebagai sumber energi listrik. Nah sekarang kita masuk ke dunia nyata, dunia yang lebih kejam, yaitu tentang listrik statis di SMA. Tadi masih gambaran di SD dan SMP yang mungkin ya gampang-gampang aja gitu ya. Nah sekarang itu yang SMA. Oke, di listrik statis di sini kita akan belajar gaya kolom. Di SMP juga udah gaya kolom. Di sini kita akan belajar medan listrik.
Nah, gaya kolom medan listrik. Nah, di sini juga akan belajar, saya pisahkan ya, akan belajar potensial listrik. Di sini juga kita akan belajar energi potensial listrik. Oke. Ada yang tahu kenapa saya pisahkan ini? Yang tahu? Ya kalau nggak apa-apa sih. Cuman yang tahu jago banget gitu. Karena nggak ada yang bisa tebak. Bahkan saya sendiri juga bingung kenapa saya pisahin ya. Ayo. Apa saya geser aja? Oh jangan. Biarin jauh. Tapi jangan jauh-jauh nanti kangen. Oke. Ada yang tahu kenapa saya pisah? Nggak tahu. Nggak tahu? Oke. Kelas 10. Waduh. Kelas 10 itu kita belajar namanya besaran. Besaran itu ada 2 jenis. Bukan yang pokok dan turunan, tapi ada besaran vektor dan ada besaran apa? Ada vektor dan ada Skalar, Mas. skalar. Skalar. Nih ya. Kalau saya nerangin kelas 10, biasanya saya tekankan baik-baik ada besaran vektor dan skalar. Apa yang dimaksud dengan besaran vektor? Apa besaran vektor, Ivana? Besaran yang ada nilai Atau yang dan lain? arahnya. Oke, yang ada nilai dan ada arah. Kalau skalar? Cuma nilainya aja, nggak ada arahnya. Hanya nilai. Tanpa arah, ya. Nilai tapi tak berarah. Nah, ini bedanya. Nah, kalau dia besaran skalar itu semua ditambah. Ingat ya, ini kuncinya. Besaran skalar semua ditambah. Contohnya apa? Contoh besaran skalar. Siapa yang gabung pertama kali? Naswa, contoh besaran skalar apa Naswa? Halo Naswa. Apa ya? Yang lain? Brena, Farhan? Kalau suhu bisa nggak, Mas? Suhu, boleh. Semua Gaya bisa, ditambah. Mas. Apa? Gaya. Gaya itu vektor. Oh. Kalau muatan Ada listrik gimana, Mas? muatan listrik boleh. Karena siswa baru saya Waktu, kasih. Mas. Ada diskon gitu. Pilih kasih. Ada. Spesial. Waktu. Kelajuan. Widih, langsung di Keren Google banget kayaknya sama temen dia. gua. Enggak, itu Google atau Brandly atau di mana itu Farhan? Nyatet, Mas. Oh gitu. Oke, jadi ada suhu, ada massa, ada kelajuan. Contoh deh, ada massa tambahin semua ya. Di mana? Di hukum Newton 1, hukum Newton 2 tambahin semua. Enggak peduli gitu ya. Dia mau ke arah mana enggak ada arahnya. Nah, kalau besaran vektor, contohnya tadi tuh Naswa ada gaya. Oke. Farhan, selain kelajuan apa kalau di vektornya? Temannya kelajuan apa kalau di vektor? Kemunduran. Oke, nah itu baru itu kemunduran tuh. Dengan jawaban kemunduran itu merupakan suatu kemunduran sebetulnya ya. Kecepatan, Mas. Benar Nah, ya? kecepatan. Jadi beda Salah tadi. antara ini beda nih. Satu kelajuan, satu kecepatan. Ini beda, ya. Iya, Yang diukur selama ini, Farhan ke sekolah naik apa Farhan? naik motor. Bukannya di rumah aja sekolahnya? Enggak Oh, kemana-mana. kalau online iya, kalau online. Oh iya, saya nanya online gitu. Oh ya udah naik motor deh. Dulu naik motor ya. Iya. Berapa kecepatannya? Aduh, saya nggak ngitung, kayak 40 deh. 40 itu dari rumah ke sekolah. Iya, Kalau dari sekolah ke rumah? sama. Nah, apa? Emang harus ngebut, Mas?
Nah, jadi yang Farhan bilang kecepatan 40 itu namanya kelajuan. Oh. Bukannya kecepatan, enggak. Itu namanya speedometer. Ya enggak? Betul. Speedometer itu bahasa Indonesianya apa? Bahasa apa? Bahasa Indonesianya speed, Cepat. kelajuan. Oh, kelajuan. Iya. Kalau kecepatan itu velocity ya. Mungkin bisa tanya ke anak yang di Sentul City, punya teman nggak yang rumah di Iya. Sentul City? Ada Nah, ini kalau Mas, di namanya Sentul Brena. City sih, oh ada. Nah, itu ada tuh. Mungkin dia tahu bahasa Inggrisnya ya. Yang rumahnya dekat ini Mas, IMC. Oke, iya yang dekat EMC kalau kata saya mah. Terus ada yang EMC. Nah, ini speedometer ya. Jadi kalau speedometer itu 40 km per jam. Balik lagi 40 km per jam. Nah, itu kelajuan. Dia nggak ngelihat arah mau dari rumah ke sekolah, sekolah ke rumah ya segitu. Tapi kalau kecepatan nggak bisa begitu. Kalau ke sekolah, ke sekolah 40 km per jam. Berarti kalau ke sebaliknya, berarti minus 40 km per jam. Harus gitu banget ya harus. Kalau belajar ya kalau sama temen jangan. Nanti dijauhin. Lu naik motor berapa kecepatannya? Segini. Ya, itu kelajuan. Nanti dijauhin nggak ada temennya. Nggak gitu aja udah dijauhin kan? Apalagi udah kayak gitu. Nah, ini ya bedanya. Kenapa ini saya tekankan? Oke. Jadi ini susahnya hanya di situ. Sisanya mah gampang parah. Makanya saya kadang males nerangin bab ini mah. Oke, langsung bab 3 aja kalau gitu ya. Wah, Bener. Nanti kalau di sekolah mungkin kesannya susah. Tapi kalau yang ngerti skala dan vektor itu jauh lebih mudah. Oke. Nah, ini termasuk besaran vektor. Makanya dia punya nilai dan arah. Ini termasuk besaran skalar. Makanya dia hanya punya nilai. Nah, ya akan saya bahas di sini besaran skalar terlebih dahulu. Yang pertama itu gaya. Namanya gaya kolom. Jangan bingung, kadang di soal juga namanya elektrostatis. Ya, jadi namanya dua hal yang seolah-olah beda padahal eta keneh. Sami mawon. Ya, jadi sama aja kalau bahasa Sundanya mah. Bentar ya, saya cas dulu takut kayak minggu lalu. mati lagi dong. Itu dia, kasihan banget sampai mati 2 kali gitu. Untung dia kayak kucing, nyawanya ada banyak. Ternyata itu nyawa ke-9. Jadi selesai. Nah, ini ya. Oke. Listrik statis. Elektrostatis atau gaya kolom. Apa gaya kolom? Di sini misalnya ada muatan. Muatannya hanya ada 2 ya, positif dan negatif. Ada tidak bermuatan ya ada gitu ya. Tapi kalau muatan itu hanya ada 2. Ada positif dan positif misalnya ya. Atau negatif dan negatif. Atau positif dan negatif. Atau negatif dan positif. Nah, dulu mungkin kita pernah belajar jika 2 buah muatan yang sama, apa yang terjadi? Saling tarik atau saling tolak? Saling tarik. Saling yang sama nih. Yang sama saling menolak Oh iya, bukan? nolak. Oke, yang sama saling tolak. Ini ya. Dia saling tolak. Kalau yang berlawanan? Saling Saling? nempel. Enggak sampai nempel juga sih kadang. Saling Apa ya bahasanya? tarik. Ya Saling tarik. tolak apa tarik? Pertanyaannya kan tolak apa tarik? Iya benar. Oke, saling tarik. Ya. Nah, ini pokoknya gini aja. Saling tarik dua-duanya ya. Nah, ini jika jika dia berbeda jenisnya. Nah, sekarang ada nilainya. Misalnya di sini
positif sama negatif aja ya. Di sini ada muatan. Muatan itu simbolnya Ki. Misalnya ini Q1, ini Q2. Oke, Farhan. Bulan berapa lahirnya Farhan? Bulan 10. Bulan 10. Di sini 10 mikro kolom. Ya. Aduh, saya kalau nanya lagi nanti Mas nggak apa-apa saya. Di sana bulan apa lahir? Bulan 7. Oke, lumayan susah. Sepertinya kalau 7. Nggak apa-apa ya. 7. Oke. Naswa? 11. Aduh, 11 juga susah ternyata. Brena? 3. 3 gampang. Kok 3 malah gampang? Iya. 3, ini 3 mm misalnya ya. Nah, ketika ada 2 buah muatan dan yang satu positif satu negatif, maka akan terjadi gaya tarik. Di mana dirumuskan gaya tariknya sama seperti di SMP. Mungkin ada yang masih ingat? Nggak ada yang ingat? Saya aja udah lama loh lulus SMP, tapi saya masih ingat loh. Rumusnya Q1 Q2 per R kuadrat. Atau biasanya orang supaya mudah kakiku rata. Kakiku roda-roda. Itu silahkan aja mau pakai yang mana ya. Yang penting kita mudah menghafalnya. Nah ini rumusnya. Di mana F-nya itu gaya kolom. Atau elektrostatis. Satuannya apa gaya? Farhan, satuannya apa Farhan? N bukan? N. Ini sengaja saya selalu nanya Farhan ya. Karena kalau yang lain saya udah terbaca lah kemampuan masing-masing. Nah kalau Farhan saya belum. Jadi mungkin selama 2 tahun ke depan saya nanya Farhan dulu kayaknya. Wow. Waduh. Bagus. 2 tahun sama amat. Oke, K-nya itu K-nya itu sebetulnya dia konstanta, tapi nanti diuraikan lagi. Namanya konstanta. Konstanta nilainya berubah atau tetap? Berubah atau tetap? Selalu tetap selama kondisinya tetap. Yaitu 9 kali 10 pangkat 9. Ya. Newton meter kuadrat, kalau nggak salah Newton meter kuadrat, konstanta ya, Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q1, Q2-nya, muatan ya, satuannya kolom. R-nya apa? R-nya jarak antara kedua buah muatan, satuannya meter. Nah, kalau kita jawab soal yang ini saya ambil dulu. Nah, ini saya taruh dulu di sini ya. Jadi kita tinggal memasukkan aja rumusnya, yaitu 9, 10 pangkat 9, Q1-nya 10. Oke, satuannya Q itu kolom. Tapi di sini mikro. Dari mikro ke kolom diapain? Dikali 10 pangkat. Dikali 10 pangkat min 6. Oh, salah. Oke, jangan sampai lupa. Mili min 3, mikro min 6, piko min 12. Ya, dan nanti angkanya betul-betul seperti itu. Jangan harap langsung kolom di sini, itu anak SMP kayaknya ya. Tapi kalau di sekarang itu angkanya biasanya pakai mili mikro. Mikro min 6, min 9 itu nano. Mau ditulis atau nggak usah? Boleh. Boleh. Oke. Misalnya dari kilo ya. Oh jauh amat. Ya, kilo itu pangkat 3. Di atas kilo apa? Mega. Kilo. Di atas mega?
giga. Kuotanya berapa giga gitu kan. Nah, terus pas kuota aja tahu, oh itu kuota giga tuh tahu. Di sini tera. Kalau kilo, di bawah kilo itu biar gampang itu namanya gitu ya. Satuan yang diinginkan. Kemudian di bawahnya itu ada mili. Kemudian di bawah mili ada mikro. Di bawah mikro itu ada nano. Di bawah nano itu ada piko. Nah, sampai sini biasanya. Jadi misalnya ini kolom, berarti ini 10 pangkat 3. Satu, enaknya gimana? Langsung ini aja ya, positif aja ya. Iya. Ini 10 pangkat 6, 10 pangkat 6, 10 pangkat 9, 10 pangkat 12. Kalau mili, min 3 gitu ya. Jadi kalau ada mikro nantinya min 6, kalau ada nano nantinya min 9, ada piko min 12. Nah, ini nanti tinggal dimasukkan aja angka-angkanya. Ini saya pindahin dulu. Tapi kenapa tidak bisa pindah? Pindah. Ya, nggak mau. Oke, karena nggak mau pindah, jadi saya hapus saja. Jangan, Mas. Enggak dong. Nah, ini saya pindah ke sini. Oke ya. Ini yang saya hapus sekarang. Ini kadang teknologi itu begitu tuh. Tuh, masa ini nggak bisa saya hapus? Sama sekali nggak bisa dihapus dong. Bunga terakhir. Ini nggak bisa dihapus apa? Ih, beneran sih yang nggak bisa dihapus. Tawa lagi. Banyak bantu apa gitu doa. Kan saya nggak ngerti. Ya bantu doa aja. Nah gitu ya. Setidaknya saya lebih tenang kalau didoain ya. Didoain yang enggak, oh enggak ya. Nah ini misalnya 9, K itu begini pasti ya. Kemudian dikalikan Q1-nya 10, karena mikro ini min 6. Q2-nya 7. Jadinya min 6. Nah kenapa tadi saya jadinya Brena? Karena 3 dikuadratin. Berarti kalau 3 dikuadratin, mili min 3 dikalikan 3, 10 pangkat min 3. Siapa yang bingung? Enggak kan? Nah, kalau udah kayak gini tinggal apa? Semuanya harus itu ya, Mas. Harus satuannya meter. Satuannya SI, betul. Di dalam fisika satuannya harus SI. Kalau di dalam Kalau misalnya kimia dikali dulu beri Newton boleh nggak, Mas? boleh. Misalnya ini ya. Ini 3, coret, 9, min 3, min 3, min 6. Nah, jadi 7, berarti 70 kali 10 pangkat 3 ya. Atau 7 kali 10 pangkat 4 Newton. Nah, hanya seperti itu. Sekarang kita lihat K-nya. Ternyata K-nya itu tadi saya bilang nilainya selalu tetap kalau kondisinya tidak berubah. Padahal nilai K-nya itu ada, yaitu K-nya itu 1/4 pi kali epsilon 0. Ya, ini hanya buat pengetahuan, tapi mau nggak mau saya kasih tahu. Apa mu nolnya? Yaitu permitivitas di vakum. Di ruang hampa, permitivitas, apa sih permitivitas tuh? Dia jadi jika mediumnya berbeda, maka nilai gayanya pun akan berbeda juga gitu ya. Nah di ruang hampa itu pasti segini, yaitu 8,85 10 pangkat min 12. Tapi ini jarang dipakai. Oke, dan saya sendiri tidak pernah pakai sampai sekarang. Sekarang asumsinya berarti yang tadi saya di ruang hampa ya. Iya. Bagaimana kalau misalnya saya bukan di ruang hampa seperti hatinya Farhan yang hampa gitu ya? Oh enggak ya? Udah ada yang mengisi. Yang mengisi apa? Pelajaran. Au. Betul. Ya untungnya ada Farhan. Tadinya
Di sini saya paling ganteng sebelum ada Farhan. Tapi setelah ada Farhan, sekarang saya tetap yang paling ganteng ternyata. Oke. Oke, kita Oke, lanjut Mas. lagi. Kita kalau ke cewek takutnya baperan gitu kan. Kalau saya Mas Budi mah. Nah, kalau ke cowok enggak lah. Farhan enggak kan? Oh, enggak, Mas. Oh enggak ya, tahan banting lah ya. Iya. Oke, nanti ikut MMA di TV One kalau tahan banting. Ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Bagaimana kalau di apa namanya di medium? Mediumnya misalnya besi. Saya nggak tahu nih ya, ini contoh nih. Kadang bisa besi ya, kadang mediumnya bisa porselen. Tahu porselen? Nggak tahu, sama saya juga nggak tahu ya. Oh enggak ya, itu seperti keramik ya, bahannya seperti keramik. Kalau zaman dulu sebetulnya MCB yang ada di rumah gitu ya, itu ada sekring. Nah sekringnya itu terbuat dari porselen zaman dulu, sekarang mah udah berbeda. Jadi dia itu seperti keramik ya. Nah misalnya mediumnya itu punya ER. Nah ini namanya permitivitas relatif bahan. Misalnya permitivitas relatif bahannya misalnya 2. Nah, maka nilainya nggak 7. Tapi berapa nilainya? Tinggal F pada medium, ya, tinggal F pada medium ini dibagi. Nah, tinggal begini. Bingung nggak? Jadi kalau tadi ketemunya 7 di ruang hampa, tinggal dibagi pada medium 2. Jadi 3,510 pangkat 4 Newton. Kenapa? Karena bisa jadi, ini bisa jadi ya. Di sekolah nggak gini caranya. Di sekolah itu dia ganti K-nya. Jadi nilai K-nya 1/4 pi dikali epsilon 0 dikali ER. Nah gini. Jadi K-nya kalau gitu bukan 9 kali 10 pangkat 9. Jadi dicari dulu. Dan itu akan ribet. Ya, walaupun mungkin sama aja ujung-ujungnya. Jadi kalau saya lebih senang udah aja selesaikan dulu di ruang hampa. Baru nanti dibagi dengan mediumnya. Siapa yang bingung sampai sini? Nggak ada? Oke. Insya Allah. Selesai di sini aja. Ini dasar. Nah, sekarang apa hubungannya dengan vektor? Oke, sekarang kita lihat ya. Saya akan sedikit lama mungkin karena saya akan bahas semua tipe. Karena kalau nggak dibahas nanti bingung. Tapi akan saya bahas bukan berarti saya kerjakan. Ingat ya, hanya membahas tapi tidak mengerjakan. Maksudnya gimana? Oke, kita lihat. Tipe 1. Biasanya tipe soalnya seperti ini. Di sini ada 3 buah muatan. Muatan positif misalnya positif sama negatif. Ya, ini Q1, ini Q2, ini Q3. Ini misalnya jaraknya 5 cm, ini jaraknya 5 cm ya nggak apa-apa lah, 3 cm. Ini misalnya Q-nya kalau 5 berarti dia harus 8 aja kali ya, 8. Ini misalnya 8 mikrokolom. Ini misalnya 2 mikrokolom. Ini misalnya 4 mikrokolom. Oke. Nah, pertanyaannya berapa total gaya di 3? Oke, berapa total gaya di 3? Kalau ada soal hanya di 3, kita fokusnya ke 3. Muatan 3 dipengaruhi oleh muatan apa? 1 dan muatan 2. Maka muatan 3 oleh muatan 1 akan bergerak kemana dia? Ke kiri, ke kanan? Oleh muatan 1? Naswa bergerak ke kiri, ke kanan?
Ke kiri ya, Mas. Ke kiri. Kenapa ke kiri? Ketarik. Karena dia ditarik oleh muatan 1. Oleh muatan 2, Brena. Akan bergerak kemana, Brena? Muatan 3 oleh muatan 2. Muatan 3 oleh muatan 2. Ke kiri juga, Mas. Ke kiri juga. Kenapa ke kiri juga? Masih ditarik ya, Mas? Karena dia ditarik. Searah atau berlawanan? Searah berarti ya? Searah. Farhan, kalau searah diapain? Kenapa? Kalau ini searah diapakan? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu. Kita lihat di sini. Sifat vektor. Oh, bener belum ya? Beneran juga tuh. Nah, Ditambah Mas. ditambah ya. Jadi, untung aja tuh ya. Kok masih untung ya? Itulah ya hikmahnya ya. Oke, bener juga tuh. Saya perasaan tuh harusnya udah ini tuh nerangin sifat vektor. Oke, Farhan. Jadi ada namanya sifat vektor. Ini bahasanya saya ya. Sifat vektor itu saya bagi jadi 6. Dan kalau ini dikuasai, maka akan memudahkan fisika untuk beberapa bab ke depan dan ke belakang. Tadi kata Ivana, kalau searah kita jumlah. Kalau berlawanan kita kurang. Kalau tegak lurus kita Pitagoras bahasa saya. Jadi kalau ini 3, ini 4, maka pasti jawabannya 5 ke sini. Kalau miring diapakan? Diuraikan atau proyeksikan. Jadi sumbu X dan jadi sumbu Y. Sumbu X itu sin atau cos biasanya? Halo? Sini, Kalau Mas. kayak gini lihat. Sudutnya di sini sumbu X sin atau cos? Sin. Cos. Karena samping sudut ya. Kok Jadinya ketawa sih lu? sabar. Emang itu yang ketawa siapa? Si Enggak Ruri. ketawa saya, Mas. Saya narik nafas. Oh gitu. Tapi kedengarannya bisa juga ketawa loh, itu bukan Demi bukan Allah, naik saya napas. narik nafas. Oke, naik napasnya kayak ketawa itu ya. Saya jadi kompor, saya kompor-komporin biar Naswa kesel. Ya, jadi minggu lalu saya pernah bahas lebih baik kita berdarah gitu ya waktu saya ikut pencaksilat ketika kita latihan. Dibandingkan ketika bertanding itu ada tetes darah yang keluar dari tubuh kita. Nah, jadi nggak apa-apa sekarang. Nggak apa-apa, lebih baik salah sekarang dibandingkan ketika ulangan. Jadi siapa yang tertawa belakangan dialah pemenangnya. Nah, saya bilang gitu kan. Jadi nggak apa-apa, namanya salah ketika latihan wajar ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke. Jadi ini cos. Siapa yang masih bingung ini cos? Nggak apa-apa. Mumpung kita masih di awal, belum kemana-mana. Nggak bingung? Kan bingung sih, Mas. Apa tuh? Lupa. Oh lupa. Oke, kita lihat ya. Kalau lupa. Ini theta. Ini A, ini B, ini C. Depannya theta siapa? A. 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 Ya, kalau sin itu demi, depan per miring, berarti A per C. Kalau cos, sami, samping per miring. Samping itu yang nempel di sudutnya, berarti B per C. Nah, kalau tetanya di sini, berarti sumbu X-nya itu B. cos. Ya, B di sini, betul. Ya, jadi cos kayak gini. Nah, di sini sumbu Y-nya berarti sin. Theta. Kalau dia miring, apa miring? Miring itu tidak tepat di sumbu X dan sumbu Y. Kalau dia membentuk sudut, pakai cara yang panjang. Masih ingat cara yang panjang?
R sama dengan akar dari panjang banget tuh. Panjang gila kan? F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2 F1 F2 cos theta. Ih kok Mas jauh amat ya, habis saya udah bikin panjang gini, sayang gitu kan. Ya udah deh, saya di siniin ya. Nah, ini rumus yang panjang. Oke. Sekarang kalau mencari sudut pakai tan theta, yaitu sigma fx fy per sigma fx. Itu kalau mencari sudutnya. Jadi kalau ini dikuasai itu mudah parah. Kita lanjut ya. Nah, seperti ini jadinya. Karena dia sama-sama ke kiri pasti dijumlah. Jadi kita cari dulu ini F berapa? Ini F31. Karena 3 dipengaruhi oleh 1. Ini F32. Karena 3 dipengaruhi oleh 2 gitu ya. Udah tinggal kita hitung seperti tadi. F31 sama dengan K Q3 Q1 per R 31 kuadrat. K-nya 10 pangkat 9. Q3-nya 4 min 6. Q1-nya 8 min 6. Bagus banget gitu ya. Untung gak ada yang ngetawain. Ada yang ngetawain nanti saya keluarin kayak guru semanti. Itu dia. Hati-hati ya. Nah, jadi kita 31-nya tadi mana pemirsa? Oh ini ya, 3 ke 1-nya 8 ya. Karena jaraknya ini 8. Jangan 5 karena sampai ke 3. Berarti 8, 10 pangkat min 2 ya, sentimeter. Dikalikan 8, 10 pangkat min 2. Mau dihitung atau nggak usah? Hitung. Hitung untuk awalan ya. Nanti selanjutnya saya nggak ngitung. Tadi saya bilang, saya nggak akan ngitung, hanya akan bahas. Ini 2 berarti 4,5. 4,5. Min 2, min 2, min 4, min 2, min 2, min 8. Berarti 10 ya? Iya nggak sih? Min 2, min 2, min 4. Ya, jadi 45 Newton. Ke arah mana? Kiri. Ke arah kiri. Sekarang dengan cara yang sama, kok jadi warnanya jadi beda sih? Nggak apa-apa ya. Tadinya mau hijau, cuman Agustus itu kan merah putih gitu kan, Indonesia merdeka, jadi ini merah. Filosofinya itu ya sebetulnya ya. Siap. Oke. Nah ini 32. 32 itu pagelaran Cibinong. Dia lewatin Talang tuh. Farhan rumah di mana Farhan? Ciawi Mas. Oh lewat rumahnya Ivana tuh bener tuh. 32. Oke, Ciawi. Dekat rumah Naswa tuh. Enggak sih, jauh. Enggak ya, Ciawi mah. Tapi sinyal ada di Ciawi. Ada. Oh, ada. Kirain nggak ada. Kirain nggak ada, udah ke arah sana gitu kan. Di Sentul City paling kenceng, Mas. Oh iya, jadi beda. Kalau Sentul City sama di saya itu cuma beda ya 2-3 kilo gitu kan. Jadi kalau kita itu pemandangannya gunung, tapi kalau Ciawi pemandangannya kota. Betul. Oke, gitu ya. Jadi artinya nggak tahu siapa yang di kota, nggak tahu siapa yang di gunung gitu kan. Oke, kita lanjut sebelum ada yang keluar dari kelas ini. Nah, 32 berarti 3 sama 2 aja, K, Q3, Q2 per R32 kuadrat. 9, 10 pangkat 9. Q3-nya 4, 10 pangkat 6. Q2-nya 2, 10 pangkat 6. Per 3, 10 pangkat min 2 dikuadratkan. 3 dia habis 9. Habis 9 jadi 8. 8 min 2, 80 berarti ya? Ya kan?
Min 4, min 4, min 2. Jadi 80 Newton. Ke arah mana? Ke arah kiri. Searah diapain? Ditambah. Jadi sigma F di 3 sama dengan 45 ditambah 80. 125 Newton ke kiri. Gitu. Gampang susah? Gampang kalau ngerti, Mas. Oke. Masa cuma gini nggak bisa? Ini kan gampang banget. Iya, gampang banget, Mas. Gampang banget. Oke ya, yang bilang gampang banget nanti saya tanya. Halo. Terakhir kali Rasha saya kerjain, dia langsung linjut IPS loh. Minggu lalu ya Rasha ya, kerjain ya. Linjur dia langsung IPS. Mungkin ya, jadi jangan linjur ya nanti nih. Oh iya, Farhan jangan lupa nanti diisi edit profile, terus profile ya. Dulunya saya sebelum kenal IMC saya nyebutnya edit profile. Pas kenal IMC jadi edit profilenya nanti ya. Kenal. Jadi edit profilnya nanti saya supaya tahu dia mau masuk mana. Udah diisi kayaknya, Mas. Yang Udah diisi. Yang ini bukan sih? Kayak universitas gitu-gitu. Ya betul, nah Ya bagus. udah diisi. Terus di link Google Classroom-nya add ya. Udah masuk juga. Emang ada? Ada di email. Saya kirim ke email. Oke. Nanti saya kasih tugas di situ. Yap. Tugas yang lain sih tugasnya bulanan, kalau Farhan kayaknya menitan. Jadi tiap menit ada. Oke, nah sekarang saya lanjut lagi. Tipe 2, kalau tadi tipe 1. Ini saya nggak akan bahas, saya ya akan bahas tapi nggak akan ngerjain ya. Mudah-mudahan dengan begini mengerti. Lihat ya. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Kalau ini mah sama aja kayaknya. Oh ini plus juga deh, plus juga. Oke, ditanya misalnya sigma F di 2. Gimana Ivana caranya? Dari Gimana? Hah? dari yang ini Dari apa? boleh F? lihat yang tadi sebentar nggak Mas? Udah, tuh sebentar. Kita sekejap ya. Oh. Berarti kalau F2 dari yang ini tetap. Kita fokusnya F2. F2 dipengaruhi oleh siapa? Maksudnya F2 berarti dari 3 ke 2, dari 1 ke 2. Oh, nggak usah pakai angkanya. Kita cuma ini aja. 2 sama 1 ke arah mana? 2 sama 1. Kalau F2 berarti ke 1. Ke 2 dong Mas. Ke arah kanan. Oke, F2 akan ditolak oleh, nah karena sini fokusnya 2, maka kita fokus di sini. Jadi ditolak. Namanya F21. Oleh 3, di mana ke mana? Ke kiri. Ke kiri. Namanya F23. Searah atau berlawanan? Berlawanan. Diapain? Berlawanan. Dikurangin. Caranya F21-nya sama persis kayak gini, masing-masing. Siapa yang bingung? Saya Mas, itu F23 kenapa ke kiri ya? Kan sama-sama positif, Mas. Kelempar. F23. Kan ditolak. Oh, iya. Karena 2 ditolak nggak sama 3? Jadi ke kiri. Itu yang Ditolak, iya. tutupnya sama ya Mas positif. Betul. Jadi 2, kita fokusnya 2, kok 2 Mas? Karena F2. Ya. Kalau F2, ya berarti kita fokusnya 2. 2 sama 1 ditolak. 2 sama 3 ditolak. Sendirian. Dia nangis. ditolak. Oke, Mas. Oke, ya. Sekarang tipe 3. Tipe 3, ini mungkin saya bahas agar 0. Apaan Mas agar 0? Ya agar 0 mah nggak usah ada soalnya Mas.
Nah, Q-nya 0 kan gitu ya. Oke, ini agar 0 maksudnya gimana? Kita lihat. Ini warnanya kok warna-warni gini ya? Biar apa teh Karena warna-warni? Biar apa Farhan? Lucu. Karena Agustusan. Makasih. Biar lucu. Oh iya. Jadi warna-warni biar lucu. Ya, jadi kita lihat ya. Misalnya di sini positif, di sini negatif, di sini positif. Nah, ini yang biasanya disemanti keluar. Kalau yang tadi itu nggak pernah keluar, iya nyesel saya mas. Ya maksudnya itu dasar kan, mau nggak mau. Misalnya di sini 1 mikrokolom, di sini 9 mikrokolom. Ya nggak apa-apa lah ya. 9 mikrokolom. Di sini misalnya 10 cm. Oke. Pertanyaannya, kalau ini Q1, ini Q2, ini Q3, agar Q2 bernilai 0, agar Q2, agar F2 total gaya di 2 bernilai 0, maka di manakah Q2 diletakkan? Di sini 10 tuh dari 1 sampai 3, bukan 1 sampai 2. Tapi 2 juga tidak di tengah-tengah. Oke. Brena, logikanya supaya 0, Q2 diletakkan dekat 3 atau dekat 1, Brena? Kalau pakai logika. Biar 0. Biar 0. Yang lain siap-siap saya tanya ya. Ketiga mungkin. Dia dekat dengan 3. Iya. Oke. Farhan, secara logika Farhan, Ya. 2 dekat dengan 3 atau dekat dengan 1 supaya dia 0. Supaya dia 0. Gimana? Piawi ada sinyal? Oh ada. Nah itu ketawa tuh, Oh berarti yang tadi napas beneran, karena ketawanya kayak gitu ternyata. Oh beda ya. Oh si Nasu ini lagi sensi kayaknya mas. Oh iya. Jadi kemana? Diletakkan di mana harusnya? Aduh nggak tahu saya. Kemana ya? Oke, nggak tahu. Naswa? Ke 1 ya mas. Ke 1. Kita lihat ya. Apakah betul jawabannya? Kita tunggu setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, buat yang baru gabung, Farhan, kita suka ada pesan, ada iklan dulu ya. Nah, iklannya tuh sekitar 15 menit lah. Kita tunggu dulu ya. Oke. Oke, jadi Farhan bisa dipanggil sama ayahnya lagi, nggak masalah lah 15 menit. Oke, kita lanjut ya. Oh iya ya, saya lupa saya. Oke, kita lanjut. Kayak gimana supaya 0? Jadi di sini kita misalkan boleh di sini atau di sini. Saya ambil di sini X. Kalau di sini X, di sini jadi apa? 10 min X. 10 min X. Ada yang jawab Y, boleh, tapi nggak usah. Ya, saya cuma bilang boleh ya. Karena nantinya menyusahkan diri sendiri, sekelas gurunya, dan tetangga di sekitarnya. Jadi jangan jawab Y. Tapi 10 min X, karena ini udah 10. Nah, kalau udah kayak gini, karena ditanya 2, kita lihat. 2 dengan 1, ditarik atau ditolak? Ditolak. 2 dengan 1. Oh, ditarik. Ditarik. Nah, karena ditarik, berarti dia ke kiri. 2 dengan 3, dia ditarik. Berarti dia ke kanan. Karena berlawanan, dia berarti minus. Tapi totalnya pengen 0. Artinya sigma F di 2 pengennya 0. Sigma F di 2 itu apa? F21 dikurangin F23 harus sama dengan 0. Kok dikurang? Karena berlawanan. Berarti F21 pindah ruas jadi F23. Siapa yang bingung? Oke, lanjut ya. F itu rumusnya apa? Nenek-nenek juga tahu rumusnya. Kakiku rata. Berarti kaki 2 I1 per
R21 kuadrat sama dengan K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Oke. Ada yang sama nilainya di sini? Yang sama apa? Q2 dan Dua. K. Tiga. Makanya kita coret. Makanya saya nggak ngasih Q2 berapa. Hanya ada Q1, Q3. Ketika di soal nanti di semati juga gitu. Bu, ini Q2-nya berapa? Jangan nanya. Nanti takutnya, tapi gurunya Bu itu ya. Bu siapa? Bu Eva. Wow, kalau Budes dulu, ini direkam ya, nggak jadi. Kalau Budes tuh dulu baik banget, pokoknya ini banget deh Budes mah, baik banget, jelas lagi ngerjainnya. Aduh, nggak apa-apa ya, kita lanjut, ini direkam sebenarnya ya. Oke. Tapi kalau Budes dulu betulan emang dia pengen anak-anaknya ngerti, jadi dia bertanya tuh, bener nih segini gitu ya, itu agak-agak tegas lah. Karena ini direkam, jadi saya bilangnya agak-agak tegas ya, nggak galak. Jadi agak tegas. Ketahuan juga Padahal ya, kalau Mas. nggak direkam, saya bilangnya agak galak gitu ya. Dan oke, ini direkam, nggak jadi lah ya. Nah ini kedua, ini kita coret. Sehingga yang tersisa tinggallah kenangan masa lalu. Waduh. Ya, aduh, wah yang bilang aduh berarti dia kenangan Lagi masa lalunya merasakan. waktu di TK kayaknya. Kalau saya Cinta monyet. Kalau saya nggak pernah ingat ya waktu di TK, karena nggak pernah masuk TK. Iya itu dia, jadi saya nggak pernah ingat. Oke, nah Q1-nya kita taruh 10 pangkat 10 ya langsung ya 10 pangkat min 6 ya. Nah per ini kita anggap X kuadrat ya. Ini kita anggap X kuadrat ya, jangan kita anggap seperti keluarga sendiri. Jadi ini kita anggap apa? Seperti keluarga sendiri, Pak. Jangan. Nanti masuk area julid. Nah, ini Q3-nya. Q3-nya di sini 9, 10 pangkat min 6. Per 10 pangkat min X kuadrat. Yang sama apa? Min 6. Kita coret. Sisa 1. Udah gini diapain? Di kali silang. Kali silang, boleh. Tapi ada cara termudah. Tapi boleh dikali silang. Cara termudahnya kita ini ya, selebgram. Apaan tuh? Kita aukarin. Nah, ini kita aukarin. Oke. Kita aukarin kiri kanan. Akar 1, 1. Akar X kuadrat, X. Akar 9, 3. 10 min X. Baru kita kali silang. Berarti 10 min X sama dengan 3X. 3X. Pindah ruas. Jadi 4X sama dengan 10. Berarti X sama dengan 10/4. Nah, ternyata di sini jawabannya 2,5 X-nya. Berarti kalau di sini 7,5. 7,5. Jadi harus dekat yang mana? Dekat yang kecil supaya 0. Jadi kalau ini 1, ini 9, berarti dia harus semakin dekat sini. Ya, Mas, bagaimana kalau misalnya X-nya di sini? Berarti kalau X-nya di sini ketemunya nanti 7,5. Karena kita X itu misalkan mau di sini, di kanan, di kiri boleh. Ya, jadi kalau kita naruh X-nya di sini, ya berarti 2,5-nya di sini. Jangan udah ketemu X bingung. Ini X-nya 2,5 yang mana ya? Di sini atau di sini ya? Tadi di mana naruhnya? Gitu. Siapa yang bingung sampai sini? Nggak ada? Oke, nggak ada, kita lanjut. Kita karena tadi kita telat ya, pada lupa semua. Enggak sih, enggak semua ya. Yang tadi, yang satu laptopnya agak lama ya, jadi nggak apa-apa. Oke, kita lanjut. Ada tipe yang selanjutnya juga masih seputar 0. Jadi masih, kalau tadi masih 3 agar 0, ini kita 3.1 gitu ya. Kalau versi Android kan suka gitu ya. Nah, ini 3.2 deh.
Jadi dia agar 0 juga. Oke. Agar 0 misalnya di sini plus, di sini minus. Di sini 1 mikro, jangan 1 deh. 4 mikrokolom, di sini 10 mikrokolom. 10 mah jelek nanti diakarin ya. Jadi biasanya angkanya bagus-bagus nanti. Oke. Pertanyaannya, saya ada muatan, ini misalnya Q1, ini Q2. Ada muatan Q3. Pertanyaannya, berapa dan di mana Q3 diletakkan agar F3 sama dengan 0. Kebayang soalnya? Kebayang? Bayang. Oke, kalau tadi udah saya gambarin, kalau kali ini tidak. Pertanyaannya, kira-kira Q3 ini diletakkan di mana? Oke, saya bikin dulu, misalnya ini posisi A, posisi B, posisi C. Ivana, kira-kira menurut Ivana diletakkannya di posisi A, B, atau C? Yang lain siap-siap. Supaya Q3 saya taruh di mana agar Q3 jadi bermuatannya 0. Gayanya 0. Di mana Ivana? Kalau dekat 4, Mas. Dekat 4 berarti di A. Iya. Oke, Ivana di A. Kalau Nashwa, di mana Nashwa? Di B. Di B, oke. Brena, Gak sururi aja. apa-apa? Gak sururi aja yang ditanya. Oh, nanti ditanya semua. Aku di A deh. Oke, di A. Udah ya? Udah semua kan ditanya? Udah, Oke, udah. udah Mas. Turi itu Edet Farhan ya. Oke, Farhan aja deh. Farhan, apa? Di mana Farhan? Aku dia juga Mas. Oke, di A. Kenapa Farhan? Soal sebelumnya dia juga. Soalnya sebelumnya di A juga. Masa? Kan sebelumnya di sini. Oh iya, Oke. betul. Oh iya di B. Nggak usah. Dia aja Mas. Oke. Jawabannya di mana? Ini kuncinya ya. Ketika dua buah muatan sama positif-positif, maka supaya 0 dia diletakkan di antaranya. Pasti yang di sini bisa 0. Tapi jika dua buah muatan berbeda, supaya 0 berarti dia diletakkan di luar. Ya, di luar tuh berarti kalau nggak A, ya C. Kok nggak B? Oke, kita contohin B. Misalnya di B positif. Positif sama positif, ditarik, ditolak. Ditolak ke kanan. Positif sama negatif, ditarik, ditolak. Ditarik ke kanan. Dua arah berarti dijumlah. Kalau dijumlah nggak mungkin 0. Ya, jadi pasti harus diletakkan di luar. Pertanyaannya di mana? Di dekat yang paling kecil. Di sini Mas bukannya min, berarti min 9. Nanti di soal ada minnya nggak di sini, dia di sini. Min itu hanya muatan, jadi tidak dipakai ya. Yang kecil itu ya 4, walaupun di sini positif. Nanti di soal, percaya nggak percaya, nanti suka begini ditaruhnya. Wah ini min nih, min 9 lebih kecil. Tidak, minnya tidak dipakai. Ya, jadi yang dipakai hanya angkanya saja, nilainya saja. Minnya itu hanya untuk arahnya. Nah, jadi jawabannya betul di A. Kalau di A betul, maka di sini kita misalkan lagi kayak tadi. Kita misalkan X. Ya, kita misalkan X. Di sini berarti ada muatan Q3. Berarti Q3 mau positif mau negatif nih? Sama aja nih. Positif aja ya.
Positif ya. Di sini ada Q3. Di sini ada Q2. Di sini ada Q1. Q3 oleh Q2 ditolak. Namanya F32. Q3 oleh Q1 ditarik. Namanya F31. Searah berlawanan dikurang. Berarti sigma F harus katanya sama dengan 0. Berarti F32 sama dengan F31. Oh ini ada yang kelewat ya. Nah gini. 32 itu tadi Q3, Q2 per R32 kuadrat sama dengan Q3, Q1 per R31 kuadrat. Ini coret, ini coret, ini coret, ini coret. Yang tersisa tinggal apa, Farhan? Q2, Q1. Oke, kirain yang tersisa tinggallah kenangan masa lalu. Di sini Q2-nya tadi mana? Oh, ini saya Q1, Q2 ya. Wah, ini nggak konsisten pemirsa. Karena udah terlanjur, enggak deh. Karena udah terlanjur saya hapus ya. Di sininya jadi 2, ini jadi 1. Nah, ini. Supaya 21 kok tetap. Nah, 21. Oke, tinggal kita lanjut. Q2-nya 4, 10 pangkat min 6. Ini X kuadrat. Ini 9 min 6. Ini berapa? 10 min X. Berapa, ayo? 10 plus X. Jadi bedanya nanti di situ. Sisanya seperti yang tadi. Saya nggak akan lanjutin. Siapa yang bingung sampai sini? Nggak bingung? Enggak, insya Allah. Oke, kita lanjut. Tipe 4. Emang ada berapa tipe? Nah, itu dia. Saya juga nggak tahu. Oke, tipe 4 gimana? Kita misalkan seperti ini. Positif, negatif, positif ya. Di ini Q1, ini Q2, ini Q3. Ditanya misalnya gaya di F2. Bagaimana gaya di F2? Berarti F2 dipengaruhi oleh muatan apa, Naswa? Q3 Oleh muatan Q3. Ditarik, ditolak? ditarik Ke arah mana? ke arah kiri, Q2 oleh Q3? ke kanan. Ke kanan. Fokusnya yang ditanya, dia yang bergerak. Mas, bukannya ini bergerak? Iya, ini juga bergerak. Tapi yang ditanya 2. Jadi 2 ke arah yang mempengaruhinya. Oke, Brena. Q2 dipengaruhi oleh apa lagi selain Q3? Q1-nya ya. Q1. Ditarik, ditolak? Ditarik Ditarik ke arah mana? ke arah plusnya. Ke arah kiri atas, oh atas. Nah iya gitu. Nah, gini ya. Saya tahu, saya bisa menebak hati seorang wanita. Aw. Canggih banget. Iyalah, itu. Pokoknya kalau ada duit seneng aja, ya nggak? Kayaknya semua orang juga seneng. Iya, nggak apa-apa kan saya bisa nebak. Oke, nah sekarang udah kayak gini, kita cari masing-masing. F23 tahu cara nyarinya kan? Ini ada ya, ada angka-angkanya ya. Jadi nanti tuh ada. F23 tinggal Q2, Q3 per R23 kuadrat. Pokoknya kayak gitu. Kalau udah ada F23, F21-nya diapain, Farhan? Dipitagorasin. Betul ya. Tinggal kita pitagorasin. Jadi di sini sigma F di 2 sama dengan akar dari F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat. Nyarinya gimana tadi masing-masing? Oke, ada yang mau ditanyain? Ya, Mas. Enggak. Yang kelima.
sama. Terus kalau sama ngapain ditulis? Oke. Ini Q1. Ini Q2. Ini Q3. Yang ditanya misalnya berapa F di 3? 3 dipengaruhi oleh muatan 2. 2. Berarti dia akan ditarik. Namanya F32. 3 dipengaruhi oleh muatan 1. Maka dia akan ditolak. 31. Udah ini diapain? Mencari resultannya? Yang panjang itu Mas. Cara yang panjang. Jadi kita misalkan ini teta. Nah, gimana nanti soalnya seperti ini. Nanti tetanya suruh cari sendiri sama gurunya ya. Emang gimana ya, latihan soal dulu nanti saya kasih tahu. Tapi cuman kayak gini aja. Jadi tinggal pakai cara yang panjang. Bisa lurus gini ya. Hebat banget ini, saya nggak pakai alat loh. Ini F31 kuadrat ditambah F32 kuadrat ditambah 2F31 kuadrat tambah F32 kuadrat. Kayak kelas berapa tuh? Kok ditambah sih? Cos theta. Kayak kelas berapa? 10. Kelas 10. Nah, makanya kelas 10 begitu pentingnya. Karena emang dasarnya dari situ. Cos theta. Oke. Lanjut. Yang keberapa sekarang? Yang ke-6. Bagaimana kalau bentuknya seperti ini? Nah, ini Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4. Yang ditanya total gaya di 4. Mirip kayak yang tadi. Ini ke sini. Berarti F43. Terus kedua. Berarti F42. Terus ke sini. Berarti F41. Oke, udah gini diapain? Udah gini diapain? Halo? Belum pada tidur kan? Takutnya udah pada tidur ini. Udah gini diapain? Dikerjain. Iya tahu dikerjain. Ayo. Ingat sifat vektor cuman ada 6. Yang miring diuraikan. Nah, kita uraikan yang miring. Jadi gimana? Kita uraikan yang miring. Jadi kalau yang miring diuraikan, ke sini jadi F41 Y, ke sini jadi F41 X. Nah, kan tadi ke sini S, warna hijau tadi ya. Ke sini ada F43, ke sini ada F42. Nah, F41-nya kemana? Sudah kita uraikan. Jadi apa? F41Y, F41X. Sekarang, ini searah atau berlawanan? Yang mana, Mas? Ini nih yang saya muter-muter tuh. Searah. Searah diapain? Ditambah. Ini ditambahin. Ini searah atau berlawanan? Searah. Searah ditambahin. Maka yang tersisa nanti di sini ada total gaya di sumbu X dan total gaya di sumbu Y. Tegak lurus diapain? Pitagoras. Dipitagoraskan. Jadi sigma F sama dengan, atau resultannya sama dengan, panjang amat. Sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Siapa yang bingung sampai sini? Hah? Gak ada yang bingung gitu? Insya Allah, Mas, enggak. Ya, ngerti ya? Ngerti, Mas. Oke, terakhir. Akhirnya ada terakhir juga. Tipe yang ke-7.
Tipe yang ketujuh. Yang ketujuh itu sebetulnya mirip-mirip. Dulu di Semanti udah pernah keluar. Terus saya bilang itu nggak usah dihitung. Jawabannya 0. Tapi nggak selalu 0 ya. Tapi bisa jadi 0. Jadi dia seperti ini misalnya Q1, ini Q2, ini Q3, ini Q4, ini Q5. Ditanya gaya di 5, di mana ya? Sini aja deh. Ini ngalangin aja sih, ini kenapa sih? Pindahin ini. Direkam ya. Aduh, maaf ya, enggak apa-apa kok ada di situ juga nanti ya. Pindahin lagi nanti. Nah, oke. 5 oleh 1 diapain? Ditarik. Ditarik. Dia ke sana. Ini juga ditarik. Ini juga ditarik. Ini juga ditarik. Nah, nanti tinggal kayak gitu aja. Ya, tapi kalau ini negatif-negatif ya beda cerita. Nah, ini karena udah sejajar, jangan dikuraikan. Berarti ini dikurangin karena berlawanan. Ini dikurangin. Udah, nantinya kalau ditegak lurus, Pitagorasin. Tapi kalau bentuk sudut pakai cara yang panjang. Kebayang nggak? Kebayang. Oke. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan? F51, F52, F53, F54. Ada yang mau tanyain nggak nih? Belum. Nggak ada? Mas. Apa? Belum. Belum. Oke ya. Kalau belum, ini kita cukupkan. Nah, jadi jangan lupa nanti yang baru gabung, Farhan, Ya. lihat videonya dulu. Ya, yang tadi itu insya Allah udah bisa dilihat tentang bab 1 karena biasanya di Semanti cepat, biasanya mungkin ya sepekan atau 2 pekan lagi udah ulangan. Nah nanti kalau misalnya ternyata dia udah lihat masih bingung, insya Allah nanti kalau mau ulangan H-1-nya pokoknya sebelum ulangan deh, insya Allah saya usahakan kita adain tambahan. Tapi dengan catatan harus latihan soal dulu. Ada di mana? Di modul PW ada. Di sekolah dikasih soal nggak? Dikasih ya? Dikasih. Nah, kalau dikasih juga kerjain pokoknya ya. Jangan nunggu orang lain ngerjain terus minta difotoin. Ya, jangan kayak gitu. Karena yang pinter nanti orang lain. Sedangkan itu kenapa tuh? Itu batuk atau ketawa? Atau tarik napas? Batuk, Mas. Oh, batuk ya. Ya batuknya itu kayak ada mengandung makna yang sangat mendalam gitu ya. Biasanya sih ada maknanya. Jadi ada batuk kering, ada batuk berdahak, ada batuk bermakna. Nah, yang tadi tuh batuk bermakna ya. Oke, itu saja dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, kita cukupkan. Insya Allah pekan depan mau tetap Jumat jam segini. Iya. Tapi jangan tetap lupa ya. Siap, Mas. Oke. Yang belum mengumpulkan ngebut tracker Excel, saya tunggu. Ya, itu sebagai perkembangannya. Yang belum dapat, insya Allah nanti saya kasih di Google Classroom. Kita cukupkan. Mas, ya. kalau masih dikit nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Tidak dikerjakan pun tidak apa-apa, ya. Oke, Mas. Tapi tetap dikumpulin. Oke. Jangan tidak. Kenapa? Saya ingin lihat perkembangannya. Jadi ketika dikasih ternyata ada anak, waduh, masa saya kosong banget sih? Akhirnya cari catatan-catatan yang dulu dia yang kelas 10. Ini saya tidak menyinggung seseorang ya, karena yang melakukan ini nggak cuma satu orang. Ada di kelas lain namanya tuh Dimas tuh, ada tuh. Ciu. Ini bener. Dia nanya, Mas, saya waktu dulu saya pernah nyatet katanya. Mas jangan roasting saya, Mas. Enggak, Ros. Saya nyebutin nama orang. Oh, ini direkam ya. Oh, ya udahlah. Tapi beneran, tapi emang gitu. Mas saya dulu pernah nyatet gini-gini. Iya, udah tulis di situ. Ya, masukkan. Ingat ya, masukkan ke ngebut tracker. Jadi saya ingin melihat perkembangannya seperti apa. Kalau yang nggak tahu ngisinya, oh iya, di situ harus
Di situ harus isinya tanggalnya 1 April 2022 ya, supaya countdown-nya mulai. Tahu nggak? Di mana ya, Mas? Oh, nggak tahu ya. Oke, kalau itu mumpung ini ya nggak apa-apa. Bentar aja. Bentar ya. Karena ada juga yang nggak tahu juga kemarin juga. Yang enggak itu hanya 1 anak. Mas itu kapan Mas UTBK-nya? Oke. Oke, lama ya. Padahal saya nggak di Ciawi loh, tapi ini lama. Oke, bentar. Di sana pakai apa internetnya, Farhan? Di home, Mas. Oh, bagus, tapi IndiHome di sana ya? Tapi kadang-kadang suka mati. Kayak Ini waktu direkam les loh. itu. Direkam loh ini. Jangan bilang suka Yang mati ya. Di home Ya. bagus banget, Mas. Oh, bagus banget, parah. Bagus Parah banget. Parah banget Bagus bagusnya. Oke, nambah. Nanti di sini selain Presiden West juga ada IndiHome di sini nanti ada nih. Oke, bagus banget tuh IndiHome tuh emang gak duanya. Iya benar, setuju. Oke, sip. Ya, nanti kita di endorse. Nggak cuman Gracia Poli sama Ariani lah nanti. Oke, di sini ada ngebut tracker nih. Saya tulis ya, nanti ngebut. Ada apa lagi sih di sini? Oke, ngebut tracker. Ini saya liatin cara isinya. Jadi kumpulin yang belum diisi atau yang sudah. Setiap akhir bulan ya. Jadi kalau 31 Juli, Agustus, pokoknya setiap akhir bulan. Nah, di sini mana di sini? Oke. Nah, di sini ini ada mata pelajaran yang diujikan, tapi itu jangan diisi. Ya, diisinya yang di sini. Oke, diisi yang di sini mungkin itu tahu. Terus ini masih muter, di bawah sini tuh ada nih. Bentar ya, di bawah sini. Nah, ini nih. Tanggal hari ini kan Jumat tanggal 6 ya. Nah, ini ganti jadi Jumat, ganti ya, pokoknya jadi April. Ya, jadi April tanggal 1, 2022. Jadi nanti kita tahu berapa hari lagi sih UTBK. Kalau nggak salah, UTBK itu tinggal 238 hari lagi. Jadi ketika mengumpulkan tiap akhir bulan, maka itu berarti berkurang 30 hari. Nah, apakah 30 hari itu tidak mengerjakan apa-apa gitu kan? Kebayang nggak? 30 hari kita masih siap 0, sekian persen. Terus 30 hari lagi kita masih 0, sekian persen. Ya, jadi jangan, emang salah juga sih kadang ya dongengnya, dongeng Sangkuriang. Membuat danau perahu dalam waktu 1 malam. Terus Loro Jongrang, candi 1 malam. Akhirnya ya keturunannya sekarang pada sistemnya ngebut semalam kan. Besoknya ulangan, belajarnya semalam. Ini ulangan semalam. Jadi ngikutin tuh. Coba waktu dulu tuh Pak Sangkuriang dikasih waktu 2 tahun. Nah terus ada progresnya. Hari pertama ngapain gitu kan. Ada deadline-nya. Coba gitu sama Roro Jongrang. Mungkin sekarang kita kayak gitu juga. Oh ini direkam ya. Nanti kita, enggak kok bagus ya. Legenda Rakyat tuh bagus kok. Nah seperti itu ya. Jadi ini jangan ngedadak. Oke, jadi di sini taruh 1 April 2022. Di sini 238 hari lagi itu jadi ini. Nah terus cara ngisinya buat yang belum. Di sini ada matematika misalnya. Matematikanya udah apa nih? Udah merangkum atau sudah berarti nanti diisi true kalau udah. Kalau belum ya false aja kayak gini. Oke. Nah, seperti itu nanti buat Farhan nanti saya kasih ya. Ini yang insya Allah kemungkinan besar tiap tahun keluar yang diunguin. Yang diunguin ini tiap tahun biasa keluar. Apalagi fisika itu biasanya di bab dinamika partikel itu bisa 4 soal dari 20 keluar atau dari 15. Oke, itu saja ya. Jadi nanti tolong diisi dan dikumpulkan, diupload saja ke Google Classroom.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada? Jika tidak ada, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Insya Allah pekan depan kita lanjutkan lagi. Kita tutup dengan doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Mas. Waalaikumsalam sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Yo, sama-sama.